Habaib adalah zuriyah Nabi. Sabit dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami bahwa betul sudah bahwa Habaib Ba'alawi turunan daripada Imam Ubaidillah. Sabit saudara bisuhra wal istifadah kalau mereka adalah zuriyah Nabi. Jadi nggak usah ribut lagi. Yang nggak percaya Habaib itu turunan Nabi nggak apa-apa. Itu urusan dia. Kalian itu bukan cucu Nabi alafu bebalafu. Nih lihat nih. Sejarahnya lihat. Manuskrip coba tolong dilihat. Tes darah yuk. Nah. Kan ente dulu Beb yang bilang ayo ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku Nabi? Coba tes DNA. Nanti ketahuan tuh yang cucu Nabi asli sama yang palsu. Sebelum ada polemik kan nanti ngomong begitu Beb. Kita doain Habib Rizik Syihab agar diberi hidayah mau tes DNA. Itu aja. Jadi kali ini tidak diurus saudara. Saya akan sampaikan ke Bapak Presiden. Saya akan sampaikan ke Bapak Kapolri. Ormas-ormas preman, ormas apapun namanya yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan walaupun mereka punya pembina jenderal-jenderal saudara. Saya akan ingatkan kepada seluruh askar Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustaz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing. Usir itu mereka yang coba-coba mengganggu kiai. Betul? Setuju tidak? Tutup kantor-kantor mereka. Setuju? Mestinya nih Mbak Alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi, mestinya akhlaknya kayak Nabi. Jangan marah kalau orang mengkritik. Makanya kalau Rizik Syihab bilang, asah golong, asah parang, ini jelas provokasi untuk mengadu domba umat Islam yang notabene bangsa Indonesia. Assalamualaikum jemaah gaib dimanapun Anda berada. Kita sudah simak cuplikan video Rizik Syihab dan Bang Haji Romawi Irama saling menyanggah dan saling adu argumen di video ini. Yang lebih uniknya lagi, Rizik Syihab atau kelompok-kelompok mereka masih bersikukuh, masih percaya diri bahwa mereka adalah cucu Kanjeng Nabi. Perlu saudara-saudara ingat, mereka mengaku cucu Kanjeng Nabi dari jalur Ubaidillah. Dan siapakah Ubaidillah ini? Kalian cari di manapun Anda berada, di kitab-kitab, di sejarah-sejarah manapun, Ubaidillah adalah orang yang ingin melenyapkan atau menghabisi keluarga Kanjeng Nabi atau zuriyah Kanjeng Nabi. Kan aneh, mengaku cucu Kanjeng Nabi dari jalur Ubaidillah, ternyata mbahnya yang ingin melenyapkan zuriyah Nabi. Untuk lebih jelasnya, biar tidak ikut-ikutan konslet, simak video awal sampai akhir. Nanti kita diskusi di kolom komentar bagaimana pendapat saudara semua. Mari kita simak videonya. Habaib adalah zuriyah Nabi. Sabit dikatakan oleh Ibn Hajar Al-Haytami betul sudah bahwa Habaib Ba'alawi turunan daripada Imam Ubaidillah. Sabit saudara bisuhra wal istifadah kalau mereka adalah zuriyah Nabi. Saya Ibn Hajar Al-Haytami saudara ulama besar dalam ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah saudara. Nah kalau sudah itbaknya nggak diakui oleh orang-orang yang baru lahir kemarin, yang ilmunya nggak jelas, saudara. Saudara, kenapa kita harus mendengarkan pendapat dari Ibn Hajar Al-Haytami? Bahkan sekali Jum'ah, saudara, di Mesir, ketika ditanya bagaimana ini Mbak Alwi, keturunannya jelas atau enggak? Apa beliau katakan? Bahwa inna dzurriyyah Mbak Alwi ini, saudara, nasbuhum thabitun bil ijma'. Nasab mereka saudara ditetapkan dalam ijma', bukan lagi sufrah wal istifadah, tapi lebih dari itu ijma' ulama dan Ahlus Sunnah sepakat bahwa sumber hukum Islam khususnya dalam mazhab Syafi'i saudara di samping Al-Quran dan As-Sunnah adalah ijma' dan qiyas. Betul? Betul?
Jadi nggak usah ribet lagi. Yang nggak percaya habaib itu turunan Nabi, nggak apa-apa. Itu urusan dia. Nggak boleh kita paksa untuk percaya, betul? Betul? Nah kalau ada yang percaya habaib itu turunan Nabi, yang nggak boleh dilarang juga, betul? Betul? Ini nggak habaibnya dihina, kiai yang bela habaib dihina juga. Kiai yang cinta habaib dihina juga, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Saudara, udah gitu 2 hari yang lalu di Kota Malang, Jawa Timur, saudara, ada seorang musisi, saudara, ceramah. Apa dia bilang? Saya dulu dari masih muda punya teman Habib, tukang mabuk. Saya berteman bertahun-tahun sama dia. Pokoknya tiap ketemu dia mabuk. Kemudian sampai ketemu udah tua masih mabuk. Jadi Habib yang begini ini banyak. Akhirnya gara-gara dia punya teman Habib yang mabuk, dari muda sampai tua, dia ngambil kesimpulan bahwa semua habaib bukan mabuk. Kacau tidak? Kacau tidak? Perbedaan ini harus kita jadikan ladang dakwah. Ya. Kita harus menyadarkan muhibbin dan sekaligus menyadarkan para habaib. Kalian itu bukan cucu Nabi alafu bebalafu. Nih. Sejarahnya lihat nih. Manuskrip coba tolong dilihat. Tes darah yuk. Nah. Kan ente dulu Beb yang bilang ayo ini ada rambut Nabi. Siapa yang ngaku-ngaku Nabi? Coba tes DNA. Nanti ketahuan tuh yang cucu Nabi asli sama yang palsu. Sebelum ada polemik kan ente ngomong begitu Beb. Sebelum ada polemik. Begitu ada polemik kabur. Oh, tes DNA haram. Jadi kita bukan benci sama Habib, jangan. Salah kita. Siap. Dia benci kita, kita benci dia sama gilenya kita. Sama jeleknya. Sama setannya. Makanya kita menyeru mereka mau erzatil hasan dengan nasihat yang baik. Makanya kita juga harus dakwah ini balak balawi ya Allah ya. Kita doain deh. Kita doain Habib Rizik Syihab cepat pulang agar diberi hidayah mau tes DNA itu aja. Kita doain ya Allah berilah hidayah kepada Muhammad Rizik Syihab. Amin. Agar dia mau melaksanakan ucapannya sendiri ya Allah. Amin. Tes DNA ya Allah. Amin. Ini tulus bukan ngeledek. Paham? Terus doakan. Seandainya sudah tes DNA ya Allah, ternyata haplogrupnya J1 sama dengan Rasulullah, kita doakan ya Allah, semoga akhlak mereka sama dengan akhlak Rasulullah. Seandainya setelah mereka tes DNA, haplogrup mereka adalah G ya Allah, maka berilah hidayah kepada mereka untuk bertaubat kepadamu, untuk minta maaf kepada bangsa Indonesia, sehingga kita bisa berukhuwah Islamiyah kembali ya Allah. Setuju begitu? Tadi Bapak Dandim dan Bapak Kapolres menyampaikan dengan santun, sopan, bijak, arif. Dia katakan Habib, bisa kalau nggak Habib nggak usah datang deh. Jadi yang lain aja yang ceramah nggak usah Habib, supaya kondisinya tenang. Kira-kira saya mau tanya, umat setuju nggak? Setuju nggak? Tapi padahal dia yang minta. Setuju nggak? Kapolres yang minta. Setuju nggak? Setuju nggak? Nah, akhirnya saya jawab, terima kasih Pak Dandim, Anda sudah memberikan informasi yang sangat berharga
tentang situasi dan kondisi di Kota Rukang. Tapi Pak Dandim nggak usah khawatir, saya jamin jamaah yang datang baik dari Kota Rukang, dari Pemalang maupun sekitarnya, saudara, karena yang hadir sini ada yang dari Tegal, ada yang dari Cirebon, ada yang dari Brebes. Kenapa kok banyak betul sih yang hadir? Saudara, ada yang dari Subang, saudara. Kenapa sih kok jauh-jauh pada datang? Karena beberapa waktu yang lalu ada ancaman. Betul. Jadi para pecinta nggak terima. Nah ini gara-gara ada ancaman, Islam dari mana bukan dari perang. Mereka nggak mau pengajian diganggu. Betul. Betul. Takbir. Nah, sekarang saya tanya dulu nih, Pak Dandim suruh saya ya sebaiknya jangan datang lah, Beb. Pak Kapolres itu. Jadi saya mau tanya dulu nih yang ada di sini nih, datang jangan? Datang jangan? Datang juga datang. Alhamdulillah. Tapi memang Pak Dandimnya bagus, Pak Kapolresnya bagus, menginformasikan situasi dan kondisi. Akhirnya saya sampaikan ke beliau begini aja, Pak. Kita bagi tugas. Bapak jaga keamanan di luar daripada lokasi acara. Kalau ada kelompok-kelompok atau siapapun yang ingin mengganggu, Bapak tangani. Adapun umat, saya jamin umat tidak akan ribut, umat tidak akan bikin kegaduhan selama umat tidak diganggu. Betul? Saya mau tanya, siap jaga keamanan? Siap tetap damai? Siap tetap tenang? Nah, damai itu indah tidak? Tenang itu indah tidak? Indah, saudara. Ahlus sunnah suka kedamaian. Yang suka mengganggu pengajian, saudara, yang suka mengganggu kiai, yang suka mengganggu habaib, kalau dia ngaku ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Betul? Betul? Saya mau tanya, ahlus sunnah suka mengganggu tidak? Ahlus sunnah memusuhi kiai tidak? Ahlus sunnah memusuhi habaib tidak? Ahlus sunnah memusuhi keluarga Nabi tidak? Ahlus sunnah membubarkan pengajian tidak? Jadi yang suka membubarkan pengajian ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Kalau kamu tanya yang suka bubarin pengajian siapa? Ahlul fitnah. Ahlul fitnah. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Alhamdulillah nih di atas habaib banyak semua ahlus sunnah. Kemudian kiai-kiai juga hadir, masya Allah semua ahlus sunnah. Ahlus sunnah bersatu, damai, tenang. Enggak, kami enggak pernah takut dengan PKI, betul? Ahlus sunnah suka kedamaian. Yang suka mengganggu pengajian, saudara, yang suka mengganggu kiai, yang suka mengganggu habaib, kalau dia ngaku ahlus sunnah, bukan ahlus sunnah, ahlul fitnah. Betul? Betul? Saya mau tanya, ahlus sunnah suka mengganggu tidak? Ahlus sunnah memusuhi kiai tidak? Ahlus sunnah memusuhi habaib tidak? Ahlus sunnah memusuhi keluarga Nabi tidak? Ahlus sunnah membubarkan pengajian tidak? Jadi yang suka membubarkan pengajian ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Ahlus sunnah atau ahlul fitnah? Kalau kamu tanya yang suka bubarin pengajian siapa? Ahlul fitnah. Ahlul fitnah. Ada orang baik, kita baik. Orang lembut, kita lebih lembut, betul. Tapi kepada orang-orang yang mau keras, kita bisa lebih keras, betul. Takbir. Saya mau tanya sekarang, itu yang nyerang barusan jamaah 5 orang luka, saudara. Biarkan saudara atau lawan? Biarkan atau kejar? Kita minta kepada aparat segera kejar, tangkap. Dan besok saya minta kepada Ustaz Imron dan para kiai habaib yang ada di sini, tanya kepada Kapolres yang sudah ditangkap atau belum. Nah kalau belum ditangkap, saya akan kirim pasukan untuk kejar mereka. Orang mau ngaji diserang, orang mau ngaji dibakar dengan pedang, orang mau ngaji dilukai sampai berdarah-darah, kurang ajar. Tapi kau berani keluar, tunjukkan di mana kau berada. Kalau orang berorientasi kepada akhirat, dia melihat musuh seperti melihat kekasih. Oh, asik nggak? Kalau kamu melihat musuh dengan kebencian, maka dadamu akan terbakar. Rasulullah
ketika dipersekusi di Taif, dilemparin batu, Jibril alaihissalam marah. Ya Rasulullah, angkat tangan meminta mereka diazab oleh Allah. Saya akan jadi eksekutor. Saya himpit mereka dengan 2 buah bukit. Tapi Rasulullah mengangkat tangan, Allahumma hdi qaumi fahinahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada umatku, mereka enggak mengerti. Mestinya nih Mbak Alawi yang ngaku-ngaku cucu Nabi, mestinya akhlaknya kayak Nabi. Jangan marah kalau orang mengkritik. Betul? Betul. Betul. Kalau ada ngeritik, doain beb, ya Allah, mohon maaf. Bukan dimaki-maki, bukan dicaci maki, bukan begitu beb. Doain. Wasyawirhum fil amr, ajak musyawarah beb. Ini perintah Allah. Fa'fu anhum wastaghfir lahum, maafkan mereka, doakan mereka agar dapat hidayah. Mereka mestinya begitu. Kalau mereka ngaku cucu Nabi. Kalau dikritik mah kayak Nabi nggak? Kayak Nabi kayak Abu Jahal. Emang ya. Muhyiddin itu ladang dakwah kita. Jangan pandang mereka musuh kita. Masya Allah. Kasihan mereka. Dan mereka diadu domba. Asa bolong. Itu sikat monyet itu. Organisasi monyet, jenderal monyet. Ini kan adu domba namanya. Betul? Kalau begini nih, asa pedang. Para habaib, asa pedang. Itu mending yang disuruh ngasa pedang para habib. Hei Pak Alawi, ayo semuanya asa pedang. Masih mendingan dikit. Yuk kita lawan nih bangsa Indonesia. Ah, itu keren. Ini yang biasanya suruh asagolo pribumi umat Islam, suruh ngelawan pribumi umat Islam, dia tolak pinggang. Iya. Adu domba, adu domba. Habis dakwah saudara, maaf pukul-pukulan nggak ada. Fitnah itu semua saudara. Mereka melapor ke aparat, habis itu keras. Nanti kalau ceramah orang bisa ribut. 40 tahun saya berdakwah, kita tidak ribut. Justru mereka yang mencari ribut, mereka yang menyerang jamaah, mereka yang kurang ajar. Betul? Takbir. Siap lawan mereka. Takbir. Aku harus suruh PKI kalian. Saudara, jadi kali ini tidak diurus saudara. Saya akan sampaikan ke Bapak Presiden. Saya akan sampaikan ke Bapak Kapolri. Ormas-ormas preman, ormas apapun namanya yang mengganggu ulama, mengganggu kiai, mengganggu habaib, ngadu domba umat, bubarkan walaupun mereka punya pembina jenderal-jenderal saudara. Takbir. Jadi saya mau tanya, ormas-ormas yang suka mengganggu kiai setuju tidak dibubarkan? Setuju tidak dibubarkan? Takbir. Saya akan ingatkan kepada seluruh askar Islam, baik dari FPI maupun ormas Islam lainnya yang ada di seluruh Nusantara, dari Aceh, saudara, sampai Merauke, saudara. Kalau ada ormas yang coba-coba ganggu habaib, ganggu kiai, ganggu ustaz, ganggu pesantren, ganggu pengajian, bubarkan mereka di daerah masing-masing. Usir itu mereka yang coba-coba mengganggu kiai. Betul? Setuju tidak? Tutup kantor-kantor mereka. Setuju? Takbir. Ada orang Islam berantem sama orang Islam, boleh nggak? Boleh. Nggak boleh. Salah. Nah ini harus direnungkan, harus dipikirkan. Apa nak? Makanya kita PWI harus melihat para muhibbin Ba'alawi itu adalah
orang-orang yang harus kita rangkul, kita sadarkan, orang-orang yang harus kita cintai untuk disadarkan, untuk tidak dijadikan sapi-sapi perahan oleh kaum Ba'alawi, untuk tidak dijadikan benteng-benteng, tidak dijadikan budak-budak oleh kaum Ba'alawi. Jadi jangan benci muhibbin. Ulurkan tangan kita, cinta kita, sadarkan mereka. Makanya kalau Rizik Syihab bilang, asah golok, asah parang, ini jelas provokasi untuk mengadu domba umat Islam yang notabene bangsa Indonesia. Maka saya katakan, asah otak, asah iman, asah akhlak. Ini PWI harus seperti itu. Asah otak, asah akal, asah ilmu, asah akhlak. Karena hanya dengan akal kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Hanya dengan akal kita bisa melihat yang benar dan yang salah. Kenapa ini termasuk amar ma'ruf nahi mungkar? Kemungkarannya telah jelas. Sebagaimana tadi kita utarakan, berbagai macam kemungkaran dipertontonkan di hadapan umat Islam, di hadapan bangsa Indonesia. Kemusyrikan yang nyata. Kalau Anda punya hajat, punya maksud, ini pasang saja foto Habib, minta sama Habib. Masya Allah, apakah antum nggak lihat umat Islam, bangsa Indonesia, kemusyrikan yang mereka ajarkan di tengah-tengah umat Islam? Apa tujuan membuat kuburan-kuburan palsu? Untuk mengesankan kepada anak cucu kita. Lihat loh, Indonesia ini Ba'alawi udah ratusan tahun di sini. Yang nyebarin Islam di sini Ba'alawi, kalau enggak lu masih nyembah pohon. Masya Allah, di Telikung itu Wali Songo. Kemudian dia simpangkan sejarah NU, disimpangkan sejarah Wali Songo, disimpangkan sejarah Indonesia, pahlawan-pahlawannya dikeluarkan. Dan pada akhirnya mereka mengatakan, Jawa pintu tarim, Indonesia milik Aulia Tarim. Siapa yang enggak marah? Kalau punya rasa nasionalisme, siapa yang enggak marah? Anda marah enggak? Kenapa marah? Mau dijajah. Kalau hari ini saya tidak datang dan tidak hadir, besok saudara ini akan jadi presiden buruk. Hari ini seorang Habib Rizik dihadang nggak jadi ceramah. Besok Habib-Habib yang lain akan dihadang. Besok kiai-kiai yang lain akan dihadang. Besok ustaz-ustaz yang lain akan dihadang. Besok saudara pengajian-pengajian yang lain akan dibubarkan. Betul? Sampaikan kepada badan. Oh ini nggak bisa Pak. Kalau saya hari ini dihadang terus saya tidak hadir, besok Habib yang lain akan dihadang, kiai yang lain akan dihadang, ustaz yang lain akan dihadang, penceramah yang lain akan dihadang. Mau sampai kapan? Nggak boleh, yang begini nggak boleh dibiarkan. Saya sampaikan nggak boleh, nggak boleh. Bapak-bapak mestinya kalau aja jauh-jauh hari yang ngancem, datangin itu yang ngancem. Sebagai petugas tentara maupun Polri, itu yang ngancem datangin. Kenapa kamu ngancem? Kenapa kamu bikin ribut? Kenapa kamu bikin gaduh? Karena kamu aja yang punya pasukan, orang lain juga punya pasukan, betul? Takbir. Jelas kan? Makanya waktu itu saya tanya kepada Ustaz Imran yang melalui saya punya anak.
saudara. Anak saya tanya, Habib datang jangan ya Pak. Saya bilang, ya tanya panitia. Kalau panitianya bilang batal, ya saya nggak jadi datang. Tapi kalau panitianya bilang jadi, saya datang. Saya nggak peduli PKI yang mana yang mengganggu saya sudah. Betul. Oh, alasannya kok kami menolak Habib Rizik karena Habib Rizik keras. Keras. Sudah, ya. Saya keras terhadap preman, terhadap mafia, saya keras terhadap pelacuran, terhadap judi, saya keras saudara terhadap koruptor, terhadap korupsi, saya keras ya terhadap pejabat-pejabat sudah. Wallahil azim, banyak pengusaha-pengusaha yang telah tersadarkan dengan adanya PWI. Banyak pengusaha yang tersadarkan dan bicara sama saya. Wallahi, terakhir kemarin ada pengusaha besar bicara sama saya, Bang Haji, sekarang saya hidup tenang. Kenapa? Sejak ada PWI saya tenang hidup, Bang Haji. Sebelumnya Masya Allah sepanjang tahun Bang Haji saya dirongrong sama Mbak Alawi. Itu subuh-subuh saya buka pintu rumah udah kumpul habis. Saya tanya, kamu dari mana? Dari mana? Ada yang dari Gresik, ada yang dari Cirebon, ada yang Masya Allah. Ada apa? Ada proyeknya, orang minta duit. Enggak kecil, 15 juta, 10 juta, 100 juta. Saya mau ngumpet Bang Haji, takut juga ya Allah, ntar gue kualat sama Nabi ini. Luar biasa doktrinnya. Saya mau bersembunyi, ya Allah nanti saya nggak ada bersyafaat. Akhirnya saya nongol juga. Masya Allah, berat jiwa saya. Sampai ada yang begitu. Karena ancaman mereka, ini buat Nabi. Kalau enggak dapat syafaat kalian. Enggak masuk surga kalian. Ada lagi yang menyesatkan, walaupun kamu ibadah tunggang-tungging, kalau enggak cinta sama baik, enggak bakal masuk surga. Walaupun kamu sholawat, ribuan salawat, kalau nggak sayang sama baik, nggak bakal masuk surga. Ini doktrin yang menyesatkan. Siapapun umat Islam yang diam, bangsa Indonesia yang diam, Masya Allah. Itu dalam soal akidah, dalam soal dawir-dawir. Banyak yang teraniaya dan demi ada PWI, mereka merasa sudah terbebaskan. Oke, jamaah goib dimanapun Anda berada, kita sudah simak videonya awal sampai akhir. Bagaimana komentar seorang Rizik Syihab dan bagaimana apa yang disampaikan Bang Haji Rhoma Irama. Di sini kita bisa menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab, begitu getolnya, begitu pedenya, dan begitu percaya dirinya bahwa mereka adalah cucu Kanjeng Nabi dari jalur Ubaidillah. Kita bisa mengambil hikmah apa yang disampaikan oleh Rizik Syihab. Percaya atau tidak, itu terserah saudaraku semuanya. Apa yang mereka sampaikan, apa yang dia sampaikan selalu mengagung-agungkan tentang zuriyahnya, selalu mengagung-agungkan karomah atau kehebatan kelompok-kelompok mereka. Kita di sini bisa menilai apakah ini benar atau tidak, percaya atau tidak bahwa mereka adalah cucu Kanjeng Nabi. Kita nilai dengan akal sehat, akal waras kita, biar tidak ikut konslet. Sejarah yang mereka sampaikan dari buku, dari kitab mereka sampaikan, yaitu
tentang sejarah, kenasabannya, keturunannya, dari kitab-kitab mereka yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka tulis sendiri. Mereka mencari dukungan kesana kemari untuk mencari kepercayaan agar mereka diakui cucu Kanjeng Nabi. Sungguh tidak masuk akal. Seandainya kita sendiri mengaku cucu si A, ternyata si A adalah musuhnya si B. Kan juga aneh. Saudaraku, dimanapun Anda berada, mari kita berpikir cerdas, berpikir waras, agar tidak mudah terdoktrin, agar tidak mudah dipengaruhi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab demi kepentingan mereka sendiri. Kita hanya menyikapi dengan cara menyebarkan video-video agar saudara-saudara kita bisa berpikir cerdas dengan akal logika yang waras, biar tidak ikut-ikutan konslet. Kita prihatin pada saudara-saudara kita yang sampai ikut-ikutan kelompok mereka, bahkan membela mati-matian demi gurunya mereka. Kita bisa menyimpulkan, kalau kita mempunyai guru yang suka teriak-teriak, mempunyai guru yang suka merendahkan, apa jadinya kita sebagai muridnya? Kita patut prihatin pada saudara-saudara kita. Apa juga yang disampaikan Bang Haji Rhoma Irama, kita bisa menyimpulkan, kita bisa belajar. Kami menyampaikan berkali-kali, video ini disebarkan hanya untuk kita belajar, untuk mengolah hati, pikiran kita, dan logika kita agar lebih waras dan cerdas. Tidak ada unsur untuk mengadu domba, tidak ada unsur untuk merendahkan. Semua tergantung saudara-saudara semua, bagaimana menyikapi, menanggapi. Dan kami minta tolong tanggapi dengan bijak, dengan akal sehat, dengan logika yang waras, biar tidak konslet. Apa yang mereka sampaikan selama ini, mereka dipertanyakan nasabnya, mereka tidak dipercayai lagi di Indonesia, dan akhirnya mereka marah-marah. Orang yang tidak percaya kepada kelompok mereka adalah cucu Kanjeng Nabi. Mereka menyampaikan dengan data, dengan ilmiah, tetapi mereka menanggapi dengan teriak-teriak, dengan ngamuk-ngamuk, tidak dengan logika, tidak dengan apa yang ada. Kitab-kitab yang ada mereka miliki tidak bisa untuk menyangkal bahwa mereka adalah bukan cucu Kanjeng Nabi. Kita pakai akal sehat kita, akal waras kita. Sekali lagi, kita percaya kalau semua ada bukti. Kita percaya kalau semua bisa dibuktikan dengan ilmiah, dengan akal logika. Apa dengan tes DNA, apa dengan tes apalah, terserah. Yang penting bisa membuktikan bahwa mereka adalah cucu Kanjeng Nabi. Saudaraku semuanya, bila mana ada salah kata, ocehan saya kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila mana saudaraku bisa meng-share video ini sebanyak mungkin, kami ucapkan banyak terima kasih dan semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya. Ojo lali moco sholawat. Percaya atau tidak mereka cucu Kanjeng Nabi, terserah kalian. Yang penting pakai akal waras kita. Ojo lali moco sholawat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.